Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, jadi di awal pertemuan ini saya hendak menyampaikan pendahuluan mengenai mata kuliah ini, mata kuliah Fisika 1. Di Polman D3 DEB dan juga DEA ada dua mata kuliah fisika, yakni Fisika 1, Fisika 2, yang terbagi ke dalam dua semester. Fisika 1 di semester 1, Fisika 2 di semester 2. Baik, sebelum lanjut ke bahasan, ya, silahkan jangan lupa di sesi ini untuk mengisi pretest, ya, tidak dinilai, tapi ini sebagai presensi dan juga untuk mengukur kemampuan diri mengenai materi pekan ini. Ya, pretest saya simpan di kolom deskripsi ya, Google Form bentuknya. Bisa diisi oleh kalian semua. Ya. Semuanya harus ngisi. Ya. Jangan khawatir nggak diambil nilai. Baik, lanjut ya. Ini sebagai apa kontak ya, sebagai kontak saya. Silahkan untuk di save, bisa di email dan mungkin bisa di WhatsApp. Tanya mengenai perkuliahan, sangat bisa banget. Selanjutnya eh, di perkuliahan ini saya mau memberitahu bahwa tujuannya kuliah Fisika 1 ini adalah untuk agar kalian paham mengenai besaran dan satuan, lalu mengenai mekanika benda tegar, lalu mengenai energi. Itu adalah daftar tujuan perkuliahan Fisika 1 yang mudah-mudahan bisa kalian capai di semester ini. Ya. Saya coba ini ya, ganti tampilan. Baik. Ya, besaran dan satuan. Besaran dan satuan merupakan satu hal yang sangat penting di fisika. Dalam berbagai textbook mengenai fisika, besaran dan satuan biasanya disebutkan di awal ya, agar paham. Ketika yang sebetulnya terjadi dalam seluruh aspek kehidupan ya, dia sangat penting untuk menampilkan ukuran, untuk menentukan bahan bahasan atau bahan obrolan. Ketika kita membahas, ya, misalkan ukuran tangga, apa yang mau kita bahas? Tingginya, jumlah anak tangganya, atau lebarnya? Ya. Anggaplah tingginya, tinggi. Berapa tinggi anak tangga tersebut? Ditanya. Maka orangnya menjawab 200. 200 belum selesai. 200 apa? Ya, 200 anak tangga. 200 cm atau 200 meter atau 200 kaki gitu ya. Harus jelas. Misalkan tinggi tangganya ini tangga lipat ya, 200 cm misalkan. Yang sedang dibahas tangga lipat misalkan, maka 200 cm. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi contoh penggunaan konsep besaran dan satuan. Ini adalah besaran yang ditanya, besarannya. Ya, ini termasuk dalam salah satu sebutan untuk besaran panjang. Besaran panjang macam-macam ya, ada tinggi, lebar, panjang, terus diameter, radius, tebal, sama-sama besaran panjang yang sedang dibahas. Lalu ini adalah nilainya, nilai atau value-nya, sedangkan ini adalah satuannya. Pastikan kalian dalam urusan fisika menyantumkan satuan. Itu suatu hal yang penting. Tiba-tiba misalkan kalian ditanya mengenai tekanan yang terjadi atau jangan tekanan ya, yang sering mungkin kita bahas di desain engineering, di struktur adalah tegangan. Berapa tegangan yang terjadi ya, misalkan tegangan bengkok yang terjadi pada batang. Maka kita bilang 200. Terus apa? Harus ada satuannya. 200. Ya, kita biasa pakai Newton per milimeter persegi. Ya. Ini adalah besarannya.
ya yang sedang dibahas. Besaran apa di sini? Besaran tegangan mekanik ya, atau strain. Ya, ini satuannya. Satuan. Ya, pastikan satuannya tercantum dengan tepat, ya, benar. Itu konsep mengenai besaran dan satuan. Kalian harus bisa pahami ini. Ya berikutnya pembahasan mengenai mekanika benda tegar. Ya, 2 dan 4 membahas mekanika benda tegar. Ini mekanika benda tegar. Benda tegar. Mekanika benda tegar bisa dibilang, for instance, ya, selain fluida atau benda padat, gitu ya. Kira-kira itu. Benda yang sebetulnya benda yang mampu untuk menahan tegangan geser. Ya. Benda-benda yang mampu menahan tegangan geser. Yang bentuknya tidak tergantung wadah. Dia bentuknya akan tetap seperti itu. Nah, itu kira-kira benda tegar. Nah, kita bahas kinematikanya, lalu penerapannya dalam hukum Newton, lalu kita bahas juga statikanya. Kinematika. Ya, kita bahas mengenai benda ini, misalkan awalnya kecepatannya 0. Lalu berikutnya setelah beberapa waktu kemudian, beberapa detik, misalkan 10 detik, ya, kecepatannya menjadi, ya, dia melaju. Benda ini melaju, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Ya, awalnya diam. Ya, awalnya diam. Lalu setelah 10 detik kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Kinematika, kita bahas mengenai gerakan suatu benda, ya, tanpa mengurusi sumber energinya apa. Kinematika. Lalu kita bahas hukum Newton, ya, ada 3 hukum Newton, ya, mengenai kelembaban, mengenai gaya, dan juga mengenai aksi reaksi, ya, hukum Newton. Lalu kita bahas statika. Nah, statika sangat penting, ya. Ini tetap dimasukkan ke dalam materi fisika meskipun kalian belajar mektek di semester ini, mekanika teknik, dan itu bahasan statika. Nah, misalkan ada, ya, ini gambaran sederhana, ya, mengenai ada batang ditumpuk di 2 sisi, lalu disimpan benda di sini, misalkan bendanya bermassa 1 ton. 1 ton di atas batang. Nah, ditanya berapakah gaya yang dialami oleh tumpuan ini, tumpuan A misalkan, ya, berapakah gaya yang dialami atau dilawan oleh si tumpuan B ini. Ini punten, ya, gambarnya masih belum sesuai dengan konsep DBB, ya. Ini menggambarkan aja. Nah, pasti kan di sini ada gaya yang diterima oleh tumpuan. Nah, itu kita hitung di statika. Kita akan mempertimbangkan kesetimbangan gaya dan kesetimbangan momen. Jadi kita harus tahu nih berapa jarak ini. Misalkan L1 atau LA, ya. Berapa L? Nah, hal itu yang menjadi dasar, ya, kita nanti dapat menentukan nilai FA dan FB. Berikutnya mengenai energi, ya. Terakhir mengenai energi. Nah, mengenai energi ini kita bahas cara-cara menghitung jenis-jenis energi, ya. Ada benda bergerak, ya, dengan kecepatan tertentu, maka kita tahu energi kinetik, ya, rumusnya setengah mv². Ada benda di suatu ketinggian, ya, dibandingkan dengan ketinggian lain, maka dia punya energi potensial karena dia punya selisih ketinggian, ya, H misalkan, ya, H, maka dia punya energi potensial M G H. Lalu ada lagi, misalkan, ya, kita simpan di atas, saya simpan di atas, ada benda berputar, gitu, ya, ada benda berputar, misalkan ada benda berputar di porosnya, ya. Ini mungkin gambarnya, ya, di poros,
Ya, dia berputar nih. Ya, berputar. Dia punya massa, dia punya radius. Maka dia punya energi kinetik dari rotasi dia sendiri. Ya. Ini tergantung ada suatu konstanta, ya, bukan konstanta ya, koefisien. Tergantung bentuk bendanya, ya anggaplah satu koefisien dikalikan m r dikalikan ir kuadrat, maaf bukan m. Salah, maaf. Oke, mohon maaf saya dikit. I omega kuadrat. Ya. Kalau ini berapa perlukan juga selesai ya. I ya, setengah I omega kuadrat. Ya, ini ketiga. Nilai inersia dia ya tergantung bentuk dia, lalu dia berputar terhadap apa, dan juga nilai radius dia. Ini contoh penggunaan contoh cara-cara menghitung energi. Berikutnya ada energi listrik. Ya, energi listrik misalkan ada misalkan sumber daya AC, listrik AC digunakan untuk ya, menyalakan suatu komponen dengan nilai R tertentu misalkan. Itu tegangannya berapa, tegangan efektifnya berapa, maka nilai nanti energi listriknya adalah I kali V kali T. Atau supaya lebih mudah diingat dan sesuai dengan ingatan kita dulu adalah P kali I kali T. P kali I kali T. Ya. Tegangan kali arusnya kali berapa lama itu terjadi. Baik, itu contoh ya penjelasan mengenai apa-apa yang akan kita bahas di semester ini. Berikutnya mengenai metode evaluasi. Jadi ada pembagian persentase nilai, tugas-tugas dan kuis bobotnya 30%. Ya. Setiap pekan akan ada catatan. Tiap pekan pasti ada tugas mencatat. Dikumpulkan di pekan tersebut juga. Ya, ini tugas yang sederhana ya. Jadi kalian cukup kuliah, lalu kalian nulis di kertas kalian, di buku kalian, tulis. Lalu nanti setelah kuliahnya selesai, tinggal kalian foto, ubah ke PDF, lalu submit di Google Classroom. Lalu kuis, ya kuis ini ya semacam ujian tapi insidental. Ujian insidental. Ya, dia biasanya mencakup materi atau tema tertentu dari mata kuliah ini. Misalkan kuis pekan ini berarti bahas kinematika. Nah, itu sama kalian kerjakan di kertas, lalu kalian scan PDF, lalu submit. Nanti dinilai di Google Classroom. Berikutnya UTS UAS, ini di pekan-pekan khusus, ya. Di pekan-pekan khusus. Nanti ada slotnya. Ada UTS dan UAS. Baik, berikutnya ini referensi-referensi yang digunakan, ya, selain juga referensi-referensi kecil yang mungkin saya tidak cantumkan di sini, tapi utamanya ini. Fisika kita ambil ya referensinya dari buku Pak Haliday dan Pak Resnick. Ya. Lalu ada buku outline yang mungkin kalau kalian mau berkorban, kalau mau beli beberapa bab terbahas di sana. Punya Pak Shaums, ya. Karangannya Pak Frederick dan Pak Eugene, ya. Outline Fisika Universitas, yang terjemahan ya dia dari bahasa aslinya sana. Lalu berikutnya ada referensi online masih dalam bahasa Inggris, tapi ini mencakup ya, ini lumayan ya. Ilustrasinya menarik, soal-soalnya juga menarik, cukup simpel untuk membahas mengenai fisika. Ya, courses.lumenlearning.com. Baik, itu mungkin yang menjadi penyampaian pada sesi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.